Pria yang dibesarkan oleh kawanan serigala itu, untuk pertama kalinya turun gunung mencari pekerjaan. Tak disangka langsung bertemu dengan putri pemilik restoran yang turun tangan melakukan wawancara. Begitu melihat wajah sang putri, pria itu langsung terpesona. Tatapan tajamnya pun tak luput dari perhatian pelayan di samping putri. Pelayan itu langsung menegurnya dan bertanya untuk apa ia datang. Pria itu baru sadar dan buru-buru menjawab bahwa ia datang untuk wawancara kerja. Sang putri langsung mengenali pria itu sebagai ahli pemotong daging di pasar. Ucapannya membuat beberapa koki yang mendengar merasa tersinggung. Mereka berkata menyamakan penjual daging dengan koki seperti menghina profesi mereka. Melihat situasi memanas, sang putri segera menenangkan dan menegaskan bahwa seleksi dapur mereka selalu adil dan terbuka, tanpa pilih kasih terhadap siapapun. Salah satu koki pun menantang pria itu untuk menunjukkan keahlian. Jika memang hebat seperti yang dikatakan, mereka rela mundur dari seleksi. Pria itu langsung naik ke depan tanpa banyak bicara. Namun sebelum ia memulai demonstrasi, manajer tiba-tiba berlari masuk dan melapor pada sang putri bahwa semua staf dapur telah pergi, dan mereka kekurangan tenaga saat tamu penting seperti ketua asosiasi kuliner dan ahli makanan internasional sedang menunggu hidangan. Semua orang jadi panik takut kehilangan pekerjaan, dan mulai mencari alasan untuk kabur. Pelayan langsung bertanya pada sang putri apa yang harus dilakukan. Belum sempat dijawab, pria itu dengan tenang berkata, dengan dirinya di sini, semua akan baik-baik saja. Sang putri pun segera mengajaknya ke dapur, dan bertanya pada kepala koki apa pendapatnya tentang pria itu. Mendengar itu, pria tersebut langsung memperkenalkan diri. Namun begitu menyebut bahwa ia penjual daging, pemilik restoran langsung marah dan memerintahkan agar ia diusir. Sang putri segera memohon pada ayahnya, dan menjelaskan bahwa pria itu memiliki kemampuan luar biasa dalam memotong. Akhirnya kepala koki bertanya apakah ia bisa memotong sayur, karena standar dapur mereka sangat tinggi. Pria itu dengan percaya diri menjawab bahwa ia pernah berlatih di kuil Shaolin, dan yakin bisa bekerja di dapur. Pemilik restoran pun menantangnya untuk memotong seekor ikan. Tanpa ragu pria itu mengeluarkan pisau potong babinya. Melihat itu kepala koki hanya mencibir. Namun setelah pria itu memotong ikan, semua terdiam. Karena teknik yang digunakan adalah teknik langka memisahkan tulang dalam satu potongan. Pemilik restoran langsung kagum dan memutuskan untuk mempekerjakannya. Meskipun kepala koki tampak enggan dan mengeluh bahwa pria itu hanya akan menyusahkan. Namun sang pemilik restoran tetap memaksanya bekerja sama. Tanpa pilihan, kepala koki pun menyuruh pria itu memotong darah babi. Dengan syarat potongan harus rata dan teksturnya tetap halus. Pria itu pun menyelesaikannya dengan cepat dan sempurna. Bahkan lebih baik dari kepala koki sendiri. Kemudian ia diminta memotong cabai dengan bentuk tertentu. Dan hasilnya tetap memuaskan. Melihat itu, pemilik restoran langsung memintanya untuk mulai memasak. Pria itu menyanggupi. Namun saat semua orang sibuk memasak, ia justru berdiri bengong di depan kompor. Kepala koki pun mengejek. Dan pemilik restoran mulai ragu dengan pilihannya. Sang putri berusaha menenangkan pria itu. Dan berkata tidak apa jika belum bisa memasak. Tiba-tiba pria itu berkata, ia sudah memutuskan akan memasak apa. Di saat yang sama, ahli makanan mulai mencicipi hidangan, dan langsung muntah melihat meja penuh dengan makanan jeroan. Ketua asosiasi kuliner pun langsung marah, dan bertanya bagaimana bisa makanan yang disiapkan seperti itu. Ahli makanan bahkan menyindir, apakah makanan itu dicampur kotoran. Ketua mencicipi sendiri dan langsung memuntahkannya, lalu bertanya kepada pemilik restoran, apa maksud dari semua ini? Kepala koki berusaha menjelaskan bahwa itu adalah menu khas restoran, namun ketua langsung naik pitam dan menuduh mereka sengaja menjebaknya. Pemilik restoran pun mengaku bahwa ahli makanan itu biasanya memang menyukai hidangan jeroan, tapi ketua justru semakin marah, karena ia sudah mengingatkan tetangga sebelah soal alergi ahli makanan. Barulah pemilik restoran sadar bahwa saingannya telah menjebaknya. Tak lama kemudian, pemilik restoran sebelah datang dan berpura-pura mengatakan